Aku mencintai seseorang tapi dianya nggak cinta aku, Mas. Ya cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Aku patah hati. Gimana ya, Mas? Itu salah satu pertanyaan komen di sosial media. Di Siniar Muda Rasa episode 4 ini, yuk kita bahas. Selamat datang di Siniar Muda Rasa. Di sini kita akan bahas terkait kesehatan mental, pemulihan batin, dan hidup berkesadaran. Kalau ada pertanyaan buat dibahas di Muda Rasa episode selanjutnya, tulis di komen ya. Oh iya, saya mau samakan ekspektasi dulu di awal. Mohon kamu nggak beranggapan yang saya katakan berarti udah pasti saya lakukan ya. Belum tentu. Saya ini masih di tahap belajar dan membagikan. Ya baru sebatas itu sih. Masih sangat jauh belajar saya buat sampai tahap melakukan, sampai tahap mengamalkan. Nah kembali ke pertanyaan tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu pernah ngalamin nggak? Atau kalau patah hati gitu, kamu pernah ngalamin? Jadi kalau kita lihat lebih mendalam, diri kita ini terbagi menjadi 2 dimensi. Dimensi pertama dikenal dengan dimensi deeper self. Self atau diri yang lebih mendalam. Dimensi kedua dikenal dengan istilah surface self. Self atau diri di sisi permukaan, di dimensi permukaan. Dikenal juga dengan istilah form self atau egoic self. Form self berarti self atau diri yang berbentuk. Nah, persoalan relasi cinta ini kan seringkali terjadi diri kita sebatas form self ya. Diri kita sebatas form self berelasi mencintai orang lain sebatas form self juga. Atau diri kita one form mencintai one form yaitu orang lain. Nah, relasi seperti itu berarti kan relasi antar egoic self. Tentu rawan sakit hati, rawan patah hati. Apalagi kalau aku mencintaimu tapi kamu gak mencintai diriku. Satu form diriku ini mencintai kamu, tapi orang lain, one form tersebut tidak membalas cinta itu. One form yang lain tidak mencintaiku, sehingga bikin sakit hati. Nah, kalau menurut Eckhart Tolle, sebatas saya memahaminya ya, karakter kondisi surface self, kondisi form self atau egoic self itu memang senantiasa merasa kekurangan, senantiasa merasa aku ini gak cukup, senantiasa merasa aku ini gak lengkap, gak utuh. Sehingga egoic self ini, form self ini selalu berusaha, terus berusaha dengan berbagai strategi, dengan mikir ini, mikir itu, selalu berusaha untuk mengisi diri yang dirasa kosong itu. Selalu berusaha, senantiasa berusaha melengkapi diri kita yang kita rasa belum lengkap itu, belum utuh itu. Ya mungkin upaya tersebut nggak akan bisa kita ini mengisi kekosongan di dalam diri kita. Nggak akan bisa kita ini melengkapi diri kita yang kita rasa belum lengkap ini, belum utuh ini. Tapi bisa juga sih, bisa saja kita merasa, oh oke, aku merasa lengkap, aku merasa utuh. Tapi ya hanya sementara. Nanti akan saya jelaskan biar lebih mudah dipahami dengan contoh, tapi nanti ya. Nah, persoalan mengisi kekosongan diri, melengkapi diri yang belum utuh ini ya dalam berbagai ranah lah, dalam berbagai hal. Mulai dari ranah kesuksesan ya, dalam ranah keuangan. Jadi contohnya misal, aku harus lebih sukses lagi supaya diriku lebih lengkap. Tapi apa yang terjadi? Ya mungkin ketika meraih kesuksesan lebih oke lagi, lebih sukses lagi, oke, mungkin akan terasa oke, aku sudah lengkap.
Tapi selang beberapa bulan, selang beberapa tahun, kok muncul rasa kosong lagi ya? Aku harus mengisinya lagi dengan lebih sukses lagi, dengan lebih kaya lagi. Alhasil itu menjadi kompetisi, menjadi sebuah pengejaran yang tidak ada habisnya. Barangkali sejak awal pun ketika sudah meraih kesuksesan yang dirasa ini bisa melengkapi diri kita, itu pun kita masih merasa kok ternyata masih kosong ya, meskipun aku sudah lebih sukses gitu. Nah, selain kesuksesan, selain kondisi keuangan, selain terkait dengan kekayaan, juga terkait dengan jabatan, kekuasaan. Kita merasa, wah diriku kosong ini, diriku nggak lengkap, diriku nggak utuh. Aku harus meraih jabatan itu, aku harus meraih posisi itu. Ketika berhasil meraih posisi itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kok tetap merasa kosong ya, padahal aku rasa ekspektasiku ini aku bakalan jadi utuh. Tapi ternyata kok udah berhasil meraih posisi ini, udah meraih jabatan ini, kok tetap kosong ya gitu. Padahal jabatan atau posisi diharapkan bisa mengisi kekosongan, ternyata tetap kosong. Atau kemungkinan kedua adalah ya bisa terisi tapi hanya sementara. Selang beberapa saat muncul lagi rasa kosong itu. Dan yang ketiga, nah ini di ranah relasi, seperti yang kita bahas di episode ini. Relasi antar dua orang, aku mencintaimu tapi kamu gak mencintai diriku. Kita punya ekspektasi, kita berharap lewat relasi, maka orang yang kita cintai itu bisa melengkapi, bisa membuat diri kita ini utuh. Dalam relasi ini kita jadi fokus ke hanya satu orang yang kita cintai itu, dan kita berharap dia bisa melengkapi diri kita, dia bisa mengisi kekosongan diri kita, dia bisa membuat diri kita utuh. Dan disitulah terjadi attachment, kemelekatan terhadap diri dia, atau lebih mendalam sebenarnya kita attach, kita melekat terhadap image di pikiran kita mengenai diri dia. Ya, attach, melekat terhadap image di pikiran kita, image tersebut mengenai diri dia. Dan dinamika proses seperti itu, relasi seperti itu, sayangnya selama ini itulah yang seringkali disebut sebagai cinta, atau seringkali disebut sebagai jatuh cinta. Padahal barangkali segala sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai jatuh cinta itu hanyalah attachment, hanyalah kemelekatan. Ya, one form self mencintai form self yang lain, egoic self mencintai egoic self yang lain, berelasi dengan egoic self yang lain. Ya, kalau kamu beruntung ketika kamu mencintai, dia juga membalas cintamu. Tidak terjadi cinta bertepuk sebelah tangan ya, kalau beruntung. Dan kamu ketika mengalami itu kan, wah seneng banget gitu ya, gembira sekali. Kalau pas pacaran ternyata dia membalas cintamu, kamu nembak ya, kamu menyatakan cintamu dan dia ternyata juga membalas cintamu. Dia juga beranggapan dirimulah yang bisa mengisi kekosongan dirinya, dirimulah yang bisa membuat dirinya utuh, dirimulah yang dianggap dia sebagai rumah. Begitu pula sebaliknya, maka mungkin terus jadian, terus pacaran. Setelah pacaran, selang beberapa waktu ternyata masih ada rasa itu ya, kamu menganggap dia rumah, dia juga menganggap dirimu rumah, saling mengisi kekosongan diri, saling membuat diri menjadi utuh, lalu berlanjut ke pernikahan. Wah, happy ending. Dan biasanya kalau di film-film ya, terutama di film yang genrenya romcom gitu, ya udah berhenti di situ saja gitu filmnya, dan wah seneng ya yang nonton, termasuk saya sering juga nonton romcom gitu, seneng gitu, happy ending ya. Film seringkali berakhir cuma di situ, udah selesai. Padahal di dunia nyata kan ya nggak berhenti di situ gitu. Setelah menikah, setelah mengalami happy itu, momen happy itu,
selang beberapa waktu setelah menikah, mungkin kamu akan muncul pikiran, keraguan. Dia ini beneran bisa mengisi kekosonganku atau enggak ya? Dia ini beneran jodohku atau enggak ya? Muncul pikiran keraguan, dia ini beneran bisa melengkapi diriku enggak ya? Aku ini merasa kurang, merasa tidak lengkap. Dia bisa melengkapi diriku enggak ya? Sering berjalan waktu, setelah mengalami momen bahagia itu, muncul keraguan itu. Begitu pula mungkin dia pun juga muncul pikiran keraguan itu. Dan saya rasa itu hal yang wajar, hal yang alami, muncul pikiran keraguan itu, perasaan itu. Apalagi di tengah berbagai hal aktivitas. Entah itu pekerjaan, ngurusin rumah, ngurusin macam-macam lah, berbagai kegiatan yang memang mesti diurusin di dalam relasi pernikahan. Mulai muncul keraguan di tengah berbagai kegiatan ini, di tengah berbagai kesibukan ini. Emangnya dia bisa ya melengkapi diriku? Emangnya dia bertanggung jawab ya, beneran bertanggung jawab akan selalu bisa melengkapi diriku? Dan begitu pula dia pun juga punya keraguan begitu. Jadi kan ini ada egoic self ya, form self yang merasa orang lain itu bisa melengkapi diri kita. Itu kan sebuah ilusi sebenarnya. Ilusi dia bisa melengkapi diriku. Ilusi dia bisa mengisi kekosongan di dalam diriku. Sehingga sering berjalan waktu, rasa kurang, kesepian, ketakutan muncul lagi. Padahal sebelumnya tadi ketika pas pacaran, pas menikah itu kan hilang ya itu ya. Rasa itu hilang. Sebenarnya itu hanya tercover aja, tertutupi saja. Tapi lalu muncul lagi rasa kurang, kesepian, takut muncul lagi. Lebih kuat bahkan dibandingkan sebelumnya. Lebih kuat terasa. Dan mulai melihat ketika dia melakukan ini, melakukan itu, kok dia berbeda ya? Sikap dan perilaku dia kamu rasa beda dibandingkan sebelumnya. Dan karena attachment, karena kemelekatan, maka jadi menganggap dialah yang menyebabkan kamu gak bahagia. Padahal sebenarnya awal mulanya adalah egoic self yang senantiasa merasa kurang. Muncul ilusi dia melengkapi dirimu sehingga menjadi cover, menutupi perasaan egoic self yang selalu merasa kurang. Dan ketika dia, kamu rasa sikap perilakunya berbeda, lalu kamu menuding dia, menunjuk dia bahwa dialah yang menyebabkan kamu merasa kurang. Dialah yang menyebabkan kamu merasa gak bahagia. Dan disitulah cinta berubah jadi benci, bahkan jadi agresif ya. Kamu jadi bersikap kasar kepada dia. Nah, momen seperti ini, periode seperti ini sebenarnya fluktuatif ya di dalam relasi, di dalam pacaran, di dalam pernikahan. Ada momen-momen yang akur, rukun ya. Tapi ada momen-momen yang mulai muncul kebosanan, kebencian ya. Muncul momen-momen periode yang gak nyaman. Lalu kembali lagi nyaman lagi. Jadi gak nyaman lagi. Dan periode gak nyaman ini lama-kelamaan periodenya jadi lebih lama dibandingkan periode nyamannya. Periode gak nyaman, periode ada rasa benci, agresif, jadi lebih lama dibandingkan periode nyamannya. Kebahagiaan pernikahan yang dulunya kamu rasa berubah jadi ketidakbahagiaan. Bahkan kamu rasa ini bukan pernikahan, ini hanyalah ini sebatas hidup bareng aja. Kebahagiaan yang kamu rasa
dulu kamu alami saat honeymoon, bulan madu, sekarang ini justru jadi pertengkaran, jadi perpisahan. Mari kita lihat polanya ya, polanya bahwa mencoba mengisi kekosongan diri, si egoic self berusaha mengisi kekosongan dirinya dengan outer form, dengan ya dia yang mesti bisa mengisi kekosongan diriku. Form self orang lain kita harapkan mengisi kekosongan si egoic self. Dan ketika itu gagal, kita rasa tidak bisa, rasa kosong itu justru semakin menguat. Dan ketika rasa itu semakin menguat, rasa nggak nyaman itu semakin menguat, lalu kita menyalahkan dia. Kau menyalahkan dia, menyalahkan one form itu, si orang lain itu. Dan itulah muncul egoic pain ya, rasa nggak nyaman, rasa sakit yang sebenarnya itu bersumber dari egoic self. Kembali ke pertanyaan terkait cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita lihat ya pertanyaan ini, penanya belum menyadari terkait dengan deeper self, terkait dengan egoic self. Penanya belum menyadari adanya kemelekatan dengan form self orang lain. Jadi ya memang kita perlu merasakan, menyadari bahwa ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu terjadi, rasa kosong, rasa kesepian, rasa takut itu semakin menguat dibandingkan sebelumnya. Apalagi lo ya, ditambah dengan overthinking, narasi pikiran, wah tahu gini dulu nggak aku ajak dia jadi pacarku, nggak aku terima ajakan dia untuk jadi pacar dia. Muncul narasi pikiran, oh seandainya dulu aku milih temennya, wah seandainya dulu aku nggak bertemu dengan dia, ketika aku nggak bertemu dengan dia, seandainya aku nggak bertemu dengan dia, tentu aku tidak akan jatuh cinta sama dia, sehingga aku pun tidak akan cinta bertepuk sebelah tangan kepada dia, dan sebagainya. Muncul narasi pikiran macam-macam. Ditambah pikiran juga memunculkan self-image mengenai dirimu, dan self-image itu pun dimunculkan sebagai pain self atau diri yang merasa sakit hati, dan itu semakin menguat. Di awal kamu merasa jatuh cinta kepada dia, maka kamu menganggap ini cinta bertepuk sebelah tangan, tapi bisa jadi dari jatuh cinta berubah menjadi benci. Nggak selalu seperti itu sih, tapi bisa terjadi seperti itu. Sebelumnya kamu merasa aku mencintai dia, tapi lama-lama karena hurt self atau pain self image yang dimunculkan pikiranmu bahwa dirimu sangat sakit hati, membuat kamu jadi benci kepada dia. Ya mari kita rethinking about love, merenungkan kembali tentang cinta ini. Barangkali cinta selama ini kita pahami sebatas memanjakan ego. Cinta selama ini kita pahami sebatas keinginan ego sebenarnya. Ego yang menginginkan seseorang. Aku menginginkan dirimu. Aku pengen dirimu mengisi kekosonganku. Apakah sebenar-benarnya cinta itu seperti itu? Untuk kali ini gitu aja dulu ya. Sampai ketemu di Ngunda Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.